Halo teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang soal-soal asli di penalaran umum tahun 2023. Ada 30 soal, jadi kalian tonton sampai habis ya. Jika seseorang menjadi pionir, selalu melakukan inovasi, mengatasi secara kreatif, dan hasil pekerjaannya dapat menjadi terobosan baru. Jika orang itu malas melakukan inovasi, mengatasi masalah dengan cara tidak kreatif, dan tidak menyukai keunikan, manakah kesimpulan yang benar? Nah, ini membahas tentang seseorang yang menjadi pionir atau perintis ya. Jadi kalau orang menjadi pionir itu suka inovasi, mengatasi secara kreatif, kemudian membuat terobosan-terobosan baru ya. Nah, di sini ada orang yang malas melakukan inovasi, kemudian tidak kreatif dan juga tidak menyukai keunikan, maka bisa disimpulkan bahwa orang itu bukan seorang pionir. Sehingga jawabannya adalah yang C ini. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila model baju tidak mengikuti tema pameran. Kondisi tersebut terjadi apabila penjahit tidak mengikuti tren. Manakah simpulan berikut yang benar? Nah, saya akan memisalkan pernyataan P, ini untuk yang model baju tidak mengikuti tema pameran. Kemudian pernyataan Q itu sebagai sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung. Nah, yang R, penjahit tidak mengikuti tren. Di sini saya akan buat dua buah premis. Premis pertamanya ini dari kalimat yang kedua ini sebenarnya. Yang kondisi tersebut terjadi apabila penjahit tidak mengikuti tren. Kata apabila yang di sini itu mirip dengan yang jika sebenarnya. Jadi bisa kita ganti dengan jika ini. Dan jika juga boleh ditulis di depan ya. Nah, di sini R maka P itu bunyinya jika penjahit tidak mengikuti tren, maka terjadi kondisi tersebut. Nah, kondisi tersebutnya itu adalah model bajunya tidak mengikuti tema pameran. Jadi ini kondisi tersebutnya di sini. Nah, di sini. Jadi R maka P ya. Sehingga bunyinya jika penjahit tidak mengikuti tren, model baju tidak mengikuti tema pameran. Ini sebagai premis pertama. Premis yang kedua, bisa saya tulis jika P maka Q. Nah, ini sesuai di kalimat yang pertama. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila model baju tidak mengikuti tema pameran. Jadi kata apabila ini tadi kayak jika ya, itu boleh ditulis duluan di depan. Sehingga bunyinya kan jika model baju tidak mengikuti tema pameran, maka, nah ini kalau di bahasa Indonesia untuk maka ini boleh tidak ditulis. Jadi hanya satu konjungsi saja ya, jika itu. Jika model baju tidak mengikuti tema pameran, sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua premis seperti ini. Jika R maka P, kemudian jika P maka Q. Nah, menggunakan penarikan simpulan silogisme, nanti kesimpulan yang benar adalah jika R maka Q. Jadi P-nya ini seolah-olah kecoret ya. Ini akan berbunyi apa? R-nya kan penjahit tidak mengikuti tren. Berarti bisa kita tulis, jika penjahit tidak mengikuti tren, Q-nya adalah sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung. Ini kalau dilihat dari pilihan yang ada, akan sama saja dengan pernyataan yang B ini. Sebagian baju peraga tidak diminati pengunjung apabila ini tadi seperti jika ya, penjahit tidak mengikuti tren. Jadi ini sama kalimatnya. Yang ini dengan yang ini. Sehingga jawabannya adalah yang B. Banyak petani menggunakan jasa buruh sehingga pengeluaran membengkak. Pembengkakan pengeluaran meningkatkan modal yang harus disiapkan petani pada musim tanam padi. Meskipun sawah dapat ditanami palawija, peminjaman modal pada koperasi tidak dapat dihindari karena modal yang harus disiapkan petani meningkat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, kita akan membentuk dua buah premis
Dari kalimat pertama, ini bisa kita bentuk jika P maka Q. Ini berupa kalimat implikasi namanya. Nah, P-nya adalah banyak petani menggunakan jasa buruh. Kemudian Q-nya ini yang pengeluaran membengkak ya. Jadi di sini P, di sini Q. Atau bisa kita tulis seperti ini. Jika banyak petani menggunakan jasa buruh, pengeluaran akan membengkak. Nah, kemudian premis yang kedua, Q maka R, ini dari kalimat yang kedua ya. Jadi Q-nya kan pengeluaran membengkak ini. Kemudian R-nya yang ini, modal yang harus disiapkan meningkat. Atau bisa juga kita tulis, jika pengeluaran membengkak, modal yang harus disiapkan petani pada musim tanam padi meningkat. Dari kedua premis ini kita bisa simpulkan secara silogisme menjadi jika P maka R. Ini bunyinya adalah jika banyak petani menggunakan jasa buruh, modal yang harus disiapkan petani pada musim tanam padi meningkat. Nah, dari pilihan yang ada, kalimat ini akan sama dengan yang C. Menjadi kalimat sebab akibat ya ini ya. Penggunaan jasa buruh menyebabkan peningkatan modal petani pada musim tanam padi. Semua akuntan yang bekerja di kantor akuntan X memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Beberapa akuntan yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri berpeluang mendapat tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Kalau kita bisa tulis dalam bentuk premis, ini kalimat pertama kita tulis seperti ini. Jika P maka Q. Nah, akan berbunyi misalkan saya ambil R, ini adalah karyawan di kantor akuntan X ya. Jika R adalah seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan X, ia memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Kemudian kalimat kedua, kita buat premis kedua. Ini Q, maka R. Jika R memiliki pengalaman kerja di luar negeri, ia berpeluang mendapat tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan dengan cara silogisme juga ini ya. Jadi di sini kita simpulkan secara silogisme. Nanti akan menjadi jika P maka R. Nah, ini akan berbunyi, jika R adalah seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan X, ia berpeluang mendapat tawaran tinggi untuk pindah ke perusahaan keuangan. Nah, nanti kita tinggal cocokkan saja dengan yang jawaban yang ada ya. Nah, di sini yang cocok adalah yang B. Sebagian akuntan yang bekerja di kantor akuntan X berpeluang mendapat tawaran untuk pindah ke perusahaan keuangan. Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Pengurangan perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah dengan melakukan intensifikasi lahan perkebunan sawit yang sudah ada. Risiko penurunan keanekaragaman hayati akan berkurang jika perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dicegah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ada istilah-istilah dalam pertanian. Yang pertama, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah usaha dalam meningkatkan hasil produksi melalui cara menambah dan atau memperluas wilayah faktor-faktor produksi yang digunakan di dalam pertanian. Jadi ini perluasan tanah ya, atau ekspansi ini tadi istilahnya. Kemudian intensifikasi, upaya meningkatkan sebuah hasil dari pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang sudah ada. Jadi informasi yang diberikan di soal itu kan menyebutkan bahwa pengurangan perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan intensifikasi lahan yang sudah ada. Nah, ini mengindikasikan bahwa intensifikasi lahan dapat mengatasi masalah perluasan tanah tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat dari pilihan yang ada, yang pasti benar itu adalah yang C ini.
Perluasan tanah untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan intensifikasi lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Kebiasaan menggunakan kursi mobil untuk bayi memberikan manfaat karena bayi dapat terjaga dari benturan saat berkendara. Selain itu, penggunaan car seat juga dapat memberikan kenyamanan bagi bayi saat berkendara. Namun demikian, penggunaan car seat pada bayi juga dapat menimbulkan risiko cedera tulang belakang, sehingga mengganggu fungsi saraf sensorik dan motorik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, kita bisa cek satu persatu ya. Beberapa bayi yang menggunakan car seat mengalami permasalahan tumbuh kembang. Apakah ini pasti benar? Kita lihat lagi informasinya. Informasi yang diberikan itu kan menyebutkan bahwa penggunaan car seat pada bayi dapat menimbulkan risiko cedera pada tulang belakang yang dapat mengganggu fungsi saraf sensorik dan motorik. Hal ini menunjukkan adanya potensi permasalahan tumbuh kembang bagi beberapa bayi yang menggunakan car seat. Sehingga untuk A, ini pasti benar ya. Kita pilih jawabannya yang A. Ketika band X mengadakan konser tunggal, penonton yang menghadiri konser cukup banyak. Ketika band Y mengadakan konser tunggal, penonton yang menghadiri konsernya lebih banyak daripada konser band X. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, dari sini sebenarnya sudah sangat jelas. Band Y saat mengadakan konser tunggal, penontonnya lebih banyak ya daripada band X. Artinya, penggemar band Y itu lebih banyak daripada penggemar band X. Nah, ini jawabannya yang C ini. Penggemar band Y lebih banyak daripada penggemar band X. Pakaian tradisional adalah warisan budaya bangsa yang menunjukkan identitas dan jati diri masyarakat. Ketika pakaian tradisional mulai punah, warga lebih suka mengenakan pakaian dari budaya lain dan tidak mengenali pakaian khas bangsanya. Selain itu, mereka tidak memahami warisan budaya dan tidak memahami makna pakaian tradisional bangsanya. Berdasarkan paragraf di atas, apabila di suatu bangsa mulai lebih suka mengenakan pakaian dari budaya lain, tidak mengenal pakaian khas bangsanya dan tidak memahami makna dari pakaian tersebut, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, apakah pakaian tradisional telah punah? Ataukah pernah punah? Baru saja punah? Sudah pasti punah? Atau mungkin akan punah? Nah, kita lihat kembali ya di paragraf di atas itu tadi. Jika pakaian tradisional mulai punah dan warga lebih suka mengenakan pakaian dari budaya lain, maka hal tersebut dapat mengarah pada kemungkinan punahnya pakaian tradisional. Oleh karena itu, simpulan yang paling mungkin adalah bahwa pakaian tradisional mungkin akan punah, tetapi tidak dapat dipastikan telah punah atau sudah pasti punah ya. Jadi di sini yang paling mungkin benar itu yang E ini, pakaian tradisional mungkin akan punah. Puncak Gunung X merupakan puncak gunung paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara A. Makin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen di puncak tersebut makin sedikit. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Jadi, semakin tinggi puncak suatu gunung atau suatu tempat ya, kalau semakin tinggi itu kadar oksigennya makin sedikit. Nah, kita cek satu persatu. Yang A, mendaki gunung X lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung yang lain. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan yang kadar oksigen ya, berarti tidak kita pilih. Kemudian yang B, kadar oksigen di puncak gunung X dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Nah, ini yang sesuai nih ya. Jadi semakin tinggi puncak suatu gunung tadi kadar oksigennya makin sedikit. Jadi ada hubungannya ini. Benar. Jadi jawabannya adalah B. Daerah X memiliki permasalahan kesehatan yang serius, yaitu peningkatan angka obesitas. Data menunjukkan bahwa angka obesitas lebih tinggi daripada angka gizi buruk.
Angka tersebut masih terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Kasus obesitas banyak terjadi pada masyarakat usia produktif yang memiliki kebiasaan bekerja di depan komputer dalam waktu lama dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang paling mungkin benar mengenai daerah X? Nah, ini kita cek. Lebih dari 4 tahun lalu, angka gizi buruk lebih tinggi daripada angka obesitas. Ini salah ya, kebalik. Harusnya yang lebih tinggi adalah angka obesitas. Yang B, makin banyak pekerja kantoran, makin tinggi angka obesitas. Ini mungkin benar karena pekerja kantoran itu punya kebiasaan bekerja di depan komputer dalam waktu lama dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Nah, itu bisa terkena resiko obesitas juga. Ini bisa terjadi. Kemudian yang C, kasus obesitas akan tetap pada anak muda yang bukan pekerja lapangan. Nah, ini tidak ada keterangan di bacaan untuk pekerjaan apa gitu ya. Jadi ini tidak kita pilih. Kemudian yang D, tidak ada kasus obesitas pada masyarakat yang bukan usia produktif. Kasus obesitas paling banyak terjadi pada masyarakat usia produktif. Ini artinya yang usia tidak produktif bisa juga terkena risiko obesitas. Jadi kalau dibilang tidak ada ini jadi salah ya. Kemudian yang E, lebih dari 4 tahun yang lalu kasus obesitas terjadi bukan pada usia produktif. Nah, ini malah salah juga nih, karena paling banyak terjadi kan pada usia produktif tadi. Jadi ini yang paling mungkin benar adalah jawaban B. Taman Kota X banyak didatangi pengunjung yang tidak memelihara kebersihan lingkungan sekitar. Banyak kelinci berhenti untuk berkeliaran di taman karena tempat bermainnya dipenuhi sampah. Namun demikian, petugas kebersihan taman berusaha mengangkut sampah sehingga kelinci bebas berkeliaran lagi di taman. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Yang A, kelinci akan tetap di taman meskipun petugas kebersihan tidak bekerja. Ini tidak cocok ya, karena kalau petugas kebersihan tidak bekerja, artinya banyak sampah di sana, sehingga kelinci itu menjadi berhenti untuk berkeliaran, artinya tidak betah di taman. Ini tidak sesuai. Kemudian yang B, banyaknya pengunjung taman yang tidak memelihara kebersihan tidak menyebabkan kelinci menghindari taman. Ini salah ya, karena pengunjung tamannya kan memang banyak yang tidak memelihara kebersihan. Nah, kemudian di sini ada pernyataan tidak menyebabkan kelinci menghindari taman, yang salah ya. Karena kan kelinci malas untuk berkeliaran tadi ya. Tidak sesuai. Kemudian yang C, kelinci tetap berkeliaran di taman meskipun ada sampah atau tidak ada sampah. Ini juga tidak cocok ya. Kemudian yang D, kelinci tidak mau berkeliaran sama sekali jika taman dipenuhi oleh pengunjung. Nah, ini mungkin bisa. Karena kalau taman dipenuhi oleh pengunjung, nah pengunjungnya tadi kan tidak memelihara kebersihan lingkungan sekitar, akibatnya banyak sampah, sehingga kelinci tidak mau berkeliaran. Ini bisa nih. Kemudian yang E, sampah tidak memengaruhi aktivitas seluruh kelinci di Taman Kota X. Ini salah, jelas mempengaruhi kan? Sehingga yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas adalah yang D ini. Beberapa sepeda motor matic banyak dipilih karena mudah digunakan dan perawatannya murah. Salah satu merek sepeda motor matic dengan penjualan tinggi adalah merek AB yang irit bahan bakar dan bagasi yang lebih besar. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? A. Semua jenis sepeda motor matic umumnya memiliki bagasi yang besar? Tidak pasti benar ya, karena bisa juga ada sepeda motor matic yang bagasinya kecil. Jadi penggunaan kata semua ini kurang tepat ini. Kemudian yang B, sepeda motor matic merek AB menjadi satu-satunya sepeda motor matic yang berbahan bakar irit. Sepeda motor matic merek AB memang irit, tapi di sini ada kata satu-satunya, artinya tidak ada yang lain ya. Selain merek AB ini juga menjadi salah ya. Kemudian yang C, berkendara sepeda motor matic lebih mudah jika menggunakan sepeda motor merek AB. Kita cek. Pernyataan yang pertama tadi kan beberapa sepeda motor matic banyak dipilih. Banyak dipilih artinya dibeli.
karena mudah digunakan dan perawatannya mudah. Nah, ini ada kata mudah digunakan. Nah, salah satunya adalah yang merek AB tadi, penjualannya tertinggi, berarti kan banyak dipilih artinya. Nah, ini bisa nih, ini bisa. Kemudian yang D, sepeda motor matic selain merek AB membutuhkan bahan bakar yang lebih boros. Kalau yang merek AB memang dikatakan irit ya. Tapi kalau di sini yang selain AB kemudian boros itu tidak ada pernyataan di sana. Ini tidak kita pilih. Penjualan sepeda motor matic selain merek AB mengalami kenaikan. Ini juga tidak ada keterangan di soalnya. Tapi kalau kita lihat yang penjualannya tertinggi itu kan merek AB ya. Kalau di sini dikatakan penjualan sepeda motor matic selain merek AB mengalami kenaikan, berarti yang merek AB ini malah jadi penjualannya tidak tertinggi nih jadinya. Nah, ini juga kurang tepat nih. Jadi di sini pernyataan yang pasti benar adalah C. Yogurt merupakan salah satu makanan sehat yang membantu melancarkan proses penyerapan nutrisi dari makanan. Namun, terlalu banyak mengonsumsi yogurt justru dapat menambah asupan gula yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, kelebihan asupan gula tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes hingga penyakit jantung. Untuk itu, pilihlah yogurt tanpa rasa dan lemak untuk menghindari asupan gula yang terlalu banyak. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kita cek dari yang A, mengonsumsi yogurt tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Ini ada kata tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Ini sudah pasti salah ya. Karena kalau kita mengkonsumsi Yakult terlalu banyak itu asupan gulanya kan tinggi. Itu nanti bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diabetes hingga penyakit jantung seperti di teks ini. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya ya yang A. Pusat pelatihan bulu tangkis X banyak membina bibit pemain yang masih berusia 7-12 tahun untuk dilatih teknik-teknik dasar bulu tangkis sebagai bekal menjadi pemain profesional. Seperti arena balap mobil, pusat pelatihan bulu tangkis X memiliki pemain-pemain muda yang ambisius. Setiap pemain berlomba-lomba untuk menang, baik dalam setiap latihan maupun pertandingan. Semangat untuk menang juga didukung oleh pelatih yang selalu memberikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam berlatih dan tidak gentar dalam menghadapi lawan di dalam pertandingan, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Berdasarkan paragraf tersebut, jika pusat pelatihan bulu tangkis X disamakan dengan arena balap mobil, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, kita cek ya. Kalau yang A, teknik-teknik dasar bulu tangkis hanya diperoleh di pusat pelatihan bulu tangkis X. Kalau di sini ada kata hanya, artinya seperti tidak ada pusat pelatihan lain ya. Ini kurang tepat ini. Kemudian yang B, pemain bulu tangkis profesional banyak berasal dari pusat pelatihan bulu tangkis X. Di sini tidak dijelaskan seberapa banyak pemain bulu tangkis profesional yang berasal dari pusat pelatihan bulu tangkis X. Yang dijelaskan di teks adalah anak-anak yang masih berusia 7-12 tahun dilatih sebagai bekal menjadi pemain profesional. Nah, hanya sebatas itu ya. Jadi ini kurang tepat juga nih. Yang C, pemain bulu tangkis di atas 12 tahun tidak ambisius untuk memenangkan pertandingan. Ini juga tidak ada keterangan. Kita nggak pilih. Nah, kemudian yang D, para pemain bulu tangkis di pusat pelatihan bulu tangkis X berlomba-lomba untuk menang. Dalam paragraf memang disebutkan bahwa setiap pemain berlomba-lomba untuk menang, baik dalam setiap latihan maupun pertandingan. Ini menunjukkan bahwa pemain di pusat pelatihan X bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Itu seperti yang terjadi dalam arena balap mobil. Nah, ini cocok ini. Jadi, yang paling mungkin benar yang D ini.
Konsultan A menyatakan motivasi bekerja karyawan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan yang diberikan perusahaan pada mereka. Konsultan B menyatakan karyawan termotivasi ketika mereka merasa mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Data penelitian menunjukkan bahwa perusahaan makin meningkatkan program kesejahteraan psikologis untuk karyawannya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke, konsultan A tadi menyatakan bahwa motivasi karyawan itu dipengaruhi oleh dukungan perusahaan ya. Kemudian dalam penelitian menunjukkan bahwa perusahaan semakin meningkatkan program kesejahteraan psikologis untuk karyawan. Nah, program kesejahteraan psikologis ini merupakan bentuk dukungan perusahaan kepada karyawan, sehingga ini sesuai dengan pernyataan konsultan A ya. Sehingga ini akan memperkuat pernyataan konsultan A. Ini jawabannya adalah A. SMP 10 akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan kriteria pernah menjadi pengurus OSIS dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Q adalah pengurus OSIS SMP 10 pada tahun sebelumnya dan memiliki banyak teman. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Q kemungkinan besar menjadi ketua OSIS SMP 10. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, kita lihat untuk kandidat Q-nya ini. Untuk syarat yang pertama, pernah menjadi pengurus OSIS belum? Pernah ternyata ya. Jadi pernah menjadi pengurus OSIS di tahun sebelumnya. Jadi ini oke, satu syarat terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah memiliki kemampuan berkomunikasi? Di sini hanya dijelaskan Q memiliki banyak teman. Jadi memiliki banyak teman ini bisa juga artinya cara berkomunikasi dia bagus sehingga orang lain tertarik kemudian menjadi temannya. Tapi ini belum tentu benar juga ya. Memiliki banyak teman apakah kemampuan berkomunikasinya memang bagus atau tidak ya. Tapi ada kemungkinan ke sana. Sehingga untuk kualitas simpulannya, Q kemungkinan besar menjadi ketua OSIS SMP 10 ini mungkin benar saja. Sehingga jawabannya B. Apabila menghadiri acara makan malam di kantor, X menjemput adik sebelum pukul 15 WIB. Apabila tidak mendapat tugas keluar kota, X tidak pergi ke bandara di antara ayah. Apabila X tidak menjemput adik sebelum pukul 15 WIB atau pergi ke bandara di antara ayah, manakah simpulan berikut yang benar? Kita akan tulis premis-premis yang dibutuhkan. Yang pertama, ini dari kalimat apabila X menghadiri acara makan malam di kantor, X menjemput adik sebelum pukul 15 WIB. Jadi ini akan saya tulis jika P maka Q. Namanya adalah kalimat implikasi ya. Pernyataan P-nya adalah X menghadiri acara makan malam di kantor. Pernyataan Q-nya adalah X menjemput adik sebelum pukul 15. Kemudian premis keduanya kita ambil dari X tidak menyebut adik sebelum pukul 15. Nah, ini kita tulis negasi Q karena memang ingkaran Q kan ini kalimatnya. Q-nya tadi X menyebut adik. Sekarang X tidak menyebut adik, itu berarti saling mengingkar kan. Nah, ini yang negasi Q-nya. Berdasarkan modus tollens, ini dapat kita simpulkan sebagai negasi P. Saya tulis modus tollens ya. Kalau dikalimatkan bagaimana negasi P? Itu ingkarannya dari X menghadiri acara makan malam di kantor, berarti X tidak menghadiri acara makan malam di kantor. Kemudian kita bentuk lagi. Untuk premis satunya dari kalimat yang apabila X tidak mendapat tugas keluar kota, ini X tidak pergi ke bandara di antar ayah ya. Ini saya sebut saja jika R maka S kalimat implikasinya. R-nya X tidak mendapat tugas keluar kota, kemudian S-nya X tidak pergi ke bandara di antar ayah. Nah, kemudian untuk premis kedua, ini kita ambil dari X pergi ke bandara di antar ayah. Yang ini ya, X pergi ke bandara di antar ayah.
Nah, ini merupakan lingkarannya S. Ini juga masih sama dengan modus tollens kita simpulkan menjadi negasi R, yang nanti bunyinya adalah X mendapat tugas keluar kota. Jadi lingkaran dari R kan, jadi negasi R. Kemudian karena tadi ada kata hubung atau, nah ini tinggal kita kasih atau saja dari dua kesimpulan kiri kanan tadi. Sehingga jawabannya adalah yang A, X tidak menghadiri acara makan malam di kantor atau X mendapat tugas keluar kota. Menurut berita di media massa, penjualan gula aren mengalami peningkatan yang signifikan pada bulan ini karena banyak munculnya kedai makanan yang menjual kue yang berbahan gula aren. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat berita yang disampaikan media massa? Oke, jadi kondisinya adalah penjualan gula aren itu meningkat signifikan pada bulan ini ya. Itu karena banyak yang menjual kue berbahan gula aren. Jadi ini terjadi bulan ini. Nah, kondisi yang akan memperkuat kita cek satu persatu. Yang A, sejak dahulu kue yang berbahan gula aren disukai masyarakat. Nah, ini tidak memperkuat ya. Karena kalau sejak dahulu kue yang berbahan gula aren disukai masyarakat artinya banyak yang sudah berjualan kue berbahan gula aren sehingga penjualan gula arennya harusnya konstan saja ya. Kemudian yang B, kue yang berbahan selain dari gula aren juga dijual di kedai. Wah, ini tidak berhubungan ya. Kemudian yang C, pada bulan sebelumnya tidak banyak kedai menjual kue yang berbahan gula aren. Bulan sebelumnya itu tidak banyak yang menjual kue yang berbahan gula aren. Artinya penjualan gula aren kan masih sedikit ya misalkan ya. Kemudian kalau pada bulan ini banyak yang menjual kue yang berbahan gula aren, berarti banyak yang membutuhkan gula aren dong. Artinya penjualan gula arennya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, ini cocok ini. Jadi jawaban yang akan memperkuat itu yang C ini. Proses terapi psikologis banyak dilakukan kepada remaja yang tertekan dan tidak percaya diri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa remaja yang mendapat terapi psikologis lebih dapat menerima masalah yang dihadapinya. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Kita akan cek satu persatu dari pernyataan pertama. Banyak program sekolah yang menawarkan program peningkatan kesehatan mental bagi remaja. Nah, di bacaan tadi itu tidak disebutkan adanya program sekolah untuk peningkatan kesehatan mental bagi remaja ya. Jadi ini salah atau tidak mendukung. Kemudian yang pernyataan kedua, melakukan terapi psikologis menyebabkan remaja lebih bahagia. Di bacaan ditulis remaja yang tadinya tertekan dan tidak percaya diri setelah mendapat terapi psikologis itu lebih dapat menerima masalah yang dihadapi ya. Nah, ke arah sana harusnya ya. Jadi ini salah juga. Kemudian sebagian remaja yang ingin hidup lebih bahagia melakukan terapi psikologis. Nah, ini ada kata sebagian remaja, itu berarti remaja yang tertekan dan tidak percaya diri ya. Itu kalau ingin hidup lebih bahagia, dapat kita artikan lebih dapat menerima masalah yang dihadapi. Jadi, ini sesuai dengan informasi bahwa remaja yang tertekan dan tidak percaya diri menjalani terapi, itu untuk mengatasi masalah mereka, yang pada akhirnya bisa membuat mereka lebih bahagia. Jadi ini bisa ya, benar ya. Kemudian tekanan lingkungan sekitar menyebabkan banyak remaja tidak bahagia. Di bacaan tidak disebutkan adanya tekanan lingkungan. Jadi salah. Kemudian yang pernyataan kelima, terapi peningkatan kepercayaan diri populer di kalangan remaja. Ini sesuai dengan pernyataan bahwa terapi itu dilakukan pada remaja yang tidak percaya diri ya. Artinya terapi semacam itu umumnya dilakukan atau cukup populer di kalangan remaja. Jadi ini benar. Penggunaan kompor listrik pada masyarakat saat ini meningkat. Pakar energi menyebutkan bahwa pemanfaatan kompor listrik dapat menghemat energi bahan baku minyak secara signifikan.
Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar energi tersebut? Kita akan cek satu persatu dari pernyataan pertama. Harga kompor listrik makin tinggi karena kompor listrik banyak dicari masyarakat. Ini tidak memperlemah karena memang pada saat ini penggunaan kompor listrik pada masyarakat kan meningkat ya. Jadi populer sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kompor listrik. Karena banyak yang menggunakan dan banyak yang mencari tentunya, itu harga kompor listrik makin tinggi. Itu bisa juga sih ya, tidak memperlemah. Kemudian yang pernyataan kedua, pemanfaatan kompor listrik masih mengandalkan bahan batu bara sebagai sumber energi. Nah, ini akan memperlemah ya. Jadi penggunaan kompor listrik tapi masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energinya, ini maksudnya dari batu bara itu akan dikonversi menjadi energi listrik yang dipakai untuk menyalakan kompor listrik, ini memperlemah. Kemudian pemerintah masih menggunakan pembangkit listrik berbahan fosil. Ini juga mirip yang pernyataan kedua ya. Di sini pakai berbahan fosil. Jadi ini juga akan memperlemah. Kemudian survei menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat sebanyak tahun lalu. Nah, ini memperlemah juga karena kalau sebanyak tahun lalu artinya masih banyak masyarakat yang menggunakan kompor yang berbahan bakar minyak ya. Kemudian banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan kompor listrik, nah ini tidak memperlemah. Jadi kalau banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan kompor listrik, kemudian ada penyuluhan bahwa penggunaan kompor listrik itu nantinya akan menghemat energi, itu pastinya masyarakat akan menggunakan kompor listrik akhirnya. Jadi tidak memperlemah. Jumlah penjualan komputer pada minggu kedua sampai minggu keenam secara berturut-turut adalah 18, 14, 17, 13, dan 16 unit ya. Jika jumlah penjualan tersebut bersifat konstan, berapa komputer yang terjual pada minggu pertama? Nah, di sini kita akan perhatikan pola bilangannya. Yang diketahui dari minggu kedua sampai minggu keenam, kemudian kita disuruh memprediksi pada minggu pertama penjualan komputernya berapa unit. Oke, dari 18 ke 14 ini kan dikurangi dengan 4 ya. Kemudian dari 14 ke 17 ini nambah 3. Dari 17 ke 13 unit ini dikurangi 4. Kemudian dari 13 unit ke 16 unit tambah 3. Jadi ini polanya akan konstan seperti ini. Berarti kita bisa prediksi pada minggu pertama terjual berapa unit. Ini kan habis minus 4 kan plus 3. Berarti yang di sini plus 3 ya. Nah, itu berapa ditambah 3 jadi 18. Tentunya 15. Sehingga penjualan pada minggu pertama itu ada 15 unit. Jawabannya adalah yang C. Dalam sebuah lomba kebersihan antar kelas, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan nilai kebersihan dan nilai kerapian. Bobot nilai kebersihan adalah 30%, sedangkan bobot nilai kerapian adalah 70%. Tabel 5 kelas yang mengikuti perlombaan seperti di bawah ini, dari kelas 10A, 10B, 11A, 11B, dan 12A. Nah, kita akan hitung dari kelas 10A dulu ya. Untuk nilai kebersihan, bobotnya 30%. Jadi nanti 90 itu kita kalikan 30%. 90 kalau dikali 30% artinya 30 per 100 ini. Ini nolnya coret ya, 2 habis. Jadi tinggal 9 kali 3, 27. Sedangkan untuk nilai kerapian bobotnya 70%, berarti 80 ini kita kali dengan 70 per 100. Nolnya juga coret, 8 kali 7-nya 56. Nah, kemudian di sini ada total. Kita tambah saja, jadi 27 kita tambah dengan 56 ya. Itu ada 83 di sini. Kemudian dari kelas 10B
sama caranya, 80 kita kali dengan 30/100 itu nanti tinggal 8 kali 3, ada 24, kemudian 90 kita kali 70/100 berarti tinggal 9 kali 7, 63, dan ini kita tambah juga, 24 tambah 63, ada di 87 ini ya. Oke, kemudian yang 11A, 90 dikali 30/100, 9 kali 3-nya 27, kemudian 70 ini kita kali 70/100 berarti 7 kali 7 ya. 49, 27 tambah 49 itu ada di 76 ini. Nah, selanjutnya yang kelas 11B, 70 dikali 30/100 berarti 7 kali 3, 21. Kemudian 80-nya kita kali 70/100 itu menjadi 8 kali 7 saja, yaitu 56, 21 tambah 56 itu ada di 77 ya. Kemudian yang kelas 12A, 90 kita kali 30/100, hasilnya adalah 9 kali 3, 27. Kemudian 90 kita kali 70/100, itu tinggal 9 kali 7, yaitu 63. Nah, 27-nya kita tambah dengan 63. Itu akan dihasilkan 90. Yang memiliki total nilai terbanyak ternyata kelas 12A ya, dengan skor total 90. Berarti di sini yang mendapatkan nilai akhir paling tinggi adalah kelas 12A. Jawabannya E. Diagram di bawah ini menunjukkan data persentase kelulusan sebuah pusat pelatihan teknisi jurusan listrik dan jurusan mesin tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan data di atas, manakah persentase kelulusan teknisi yang mengalami kenaikan paling besar? Apakah teknik mesin di tahun 2017 sampai 2018? Kita bisa cek. Mesin ini yang warna biru. Jadi dari sini ke sini, ini angka awalnya 30, di sini 40, berarti cuma naik 10 poin ya. Kalau kita hitung persentase kenaikannya 10 per angka sebelumnya, yaitu 30. Kemudian dikali saja sama 100%. Ini akan dihasilkan 100 bagi 3. 100 bagi 3 itu 33,33%-an berarti. Nah, kemudian kalau yang listrik 2017 sampai 2018 nih yang warna merah di sebelah sini. Ini angka awalnya 40%, akhirnya 50%, berarti hanya naik 10% juga. Nah, 10 per angka sebelumnya 40 kali 100%, 100 bagi 4 itu di 25% ya. Kemudian yang mesin, ini 2019 sampai 2020. Kita lihat yang biru. Wah, ini yang sangat tinggi. Nah, di sini. Ini tinggi banget. Ini persentase kelulusan yang paling besar di sini nih. Bisa langsung kelihatan dari gambarnya ya. Tapi kalau mau dibuktikan dari perhitungan bisa. Ini tengah-tengahnya berarti 45, di sini hampir menyentuh 70, kita anggap aja 68. 68 kurang 45 per 45, kemudian dikali 100%. 68 kurang 45 itu ada di 23. Kemudian dibagi 45 kali 100%, nanti dihasilkan kira-kira di angka 51%-an ini. Cukup tinggi banget ini. Kalau kita perhatikan dari pilihan yang lain, listrik 2020 sampai 2021, ini listrik yang warna merah ini nggak terlalu tinggi, jadi tetap kalah dia. Mesin 2020 sampai 2021 juga tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu ekstrim. Jadi kita pastikan persentase kelulusan teknisi yang mengalami kenaikan paling besar itu yang C ini, teknik mesin, pada tahun 2019 sampai 2020. Diagram di bawah ini menunjukkan data produksi minuman herbal di pabrik A dan pabrik B pada 5 bulan pertama tahun 2021. Berdasarkan data, manakah pernyataan berikut yang paling benar menggambarkan jumlah produksi minuman herbal di pabrik A dan pabrik B pada bulan ke-6? Jadi kita akan melihat tren dari jumlah produksi pabrik A dan pabrik B. Pabrik A yang warna biru. Ini kalau kita perhatikan,
yang warna biru bulan pertama ke bulan kedua turun. Kemudian dari bulan kedua ketiga naik, naik lagi, tapi kemudian turun ya di bulan kelima. Nah, nanti di bulan keenam bisa turun dia. Ada kemungkinan turun ya. Belum tentu turun, tapi bisa ada kemungkinan turun lagi nih. Kemudian kalau yang merah, naik, naik lagi. Kemudian di sini di bulan ketiga dan keempat ini konstan. Di bulan keempat, kelima naik lagi, cukup tinggi. Kemudian di bulan keenamnya kita bisa prediksi akan naik lagi ya. Karena dia tidak ada riwayat turun. Jadi naik, naik, konstan, naik lagi. Nah, ini ada kemungkinan untuk naik lagi. Dari sini kita akan simpulkan bahwa jumlah produksi minuman herbal di pabrik B itu yang merah itu lebih besar ya dibandingkan di pabrik A. Jadi yang paling benar yang C. Diagram di bawah menunjukkan informasi mengenai nilai tukar mata uang rupiah terhadap nilai dolar beberapa negara. Negara yang memiliki nilai tukar paling tinggi adalah, kita akan cek dari negara P. Di negara P, ini ada 2 dolar, itu setara dengan berapa rupiah? 2 ya, 20-an ribu rupiah artinya 20.000. Nah, berarti kalau untuk 1 dolarnya di sana, itu setara dengan 10.000 rupiah. Kemudian yang negara Q, 2 dolar di negara Q itu setara dengan 30.000. Nah, berarti untuk 1 dolarnya akan setara dengan 15.000. Cukup tinggi ya. Kemudian negara T 3 dolar itu setara dengan 40.000. Berarti untuk 1 dolarnya tinggal 40.000 bagi 3. Itu sekitar 13 ribuan ya, 13.333-an lah ya. Nah, sekitar ini. Berarti lebih rendah dari Q tadi ya. Kita cek yang S. S untuk 4 dolar. Ini. Itu sebanding dengan 30.000. Berarti untuk 1 dolarnya itu sebanding dengan 30.000 bagi 4. Itu 7.500 ini. Nah, kemudian yang R 4 dolar sebanding dengan 20.000. Berarti 1 dolar di negara R ini hanya 20 bagi 4, cuma 5.000 ya, kecil. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa negara yang memiliki nilai tukar paling tinggi tentunya adalah yang ini ya, Q ya. Karena dia 1 dolar itu setara dengan 15.000 rupiah. Jadi jawabannya B. Jumlah penjualan menu A di sebuah warung makan pada 5 hari terakhir adalah 20, 22, 21, 23, 22 porsi. Sementara itu, jumlah menu B yang terjual pada 5 hari terakhir adalah 27, 24, 26, 23, 25 porsi. Jika nilai kunjungan pembeli tersebut bersifat konstan, berapa porsi jumlah menu A dan menu B yang terjual pada hari ke-6? Nah, kita bisa tulis datanya di tabel seperti ini. Ini untuk yang menu A, penjualan hari pertama 20, kedua 22, dan seterusnya ya, sampai hari ke-5, dan ini menu B-nya. Kita akan prediksi penjualan pada hari ke-6-nya. Untuk yang menu A, polanya kita lihat ini, 20 ke 22 kan tambah 2 ya. Kemudian dari 22 ke 21 ini dikurangi 1. Dari 21 ke 23 ini tambah 2 lagi. Dan dari 23 ke 22 kurang 1. Berarti nanti di hari ke-6 kita bisa prediksi ini 22-nya tambah 2. Jadi ada 24. Oke, kemudian yang menu B dari 27 ke 24 ini dikurangi 3. Dari 24 ke 26 tambah 2. Dari 26 ke 23 dikurangi 3, dari 23 ke 25 ini tambah 2. Berarti nanti di hari ke-6
25 kita kurangi dengan 3. Karena polanya dikurang 3 tambah 2 dikurang 3 tambah 2 berarti dikurang 3 kan ya. 25 dikurangi 3 adalah 22. Nah ini 24 dan 22. Jadi jawabannya adalah yang D. Manakah di antara bilangan berikut ini yang nilainya paling mendekati hasil penjumlahan 8/5 ditambah 132%? Oke, karena dari pilihan ini kan desimal ya, jadi kita akan ubah pecahan-pecahan di soalnya menjadi desimal semua. Seperti 8/5. Ini cara mengubahnya cukup mudah, jadi 8 kita bagi dengan 5. Ini kan dapatnya cuma 1, 1 kali 5, 5, dikurangi berarti masih ada sisa 3, ini berarti ada koma, 30, ini pas di 1,6, karena 6 kali 5-nya 30 kan ya, jadi ini tidak bersisa. 1,6 untuk 8/5. Sedangkan yang 132% ini artinya 132 dibagi 100. Nah, ini sama dengan 1,32 ya, karena komanya geser ke kiri 2 langkah, jadi 1,32. Nanti tinggal dijumlahkan saja, 1,32 dengan 1,6. Hasilnya adalah ini 2,92. Nah, dari pilihan yang ada, mana yang paling mendekati 2,92? Ada yang dekat ya, yaitu yang 2,71 ataukah yang 3,01. Tapi yang lebih dekat ke 2,92 adalah yang D, 3,01. Komposisi kandungan perunggu adalah 1/4 bagian aluminium, 3/5 bagian tembaga, dan 3/20 bagian timah. Jika pada pembuatan perunggu digunakan 1,2 kg aluminium, berapa gram timah yang dibutuhkan untuk memenuhi komposisi tersebut? Kita akan lihat perbandingannya ya untuk kandungan perunggunya. Itu ada aluminium, kemudian tembaga, dan timah. 1/4 dibanding dengan 3/5 dibanding dengan 3/20. Nah, kita akan samakan penyebutnya ini. Ada 4, 5, 20, kita samakan ke 20 semua ya. Jadi 1/4 kita bikin ini 20 bagi 4, 5, 5 kali 1 berarti 5/20 ini pecahan senilainya. Kemudian yang 3/5, 20 bagi 5, 4, 4 kali 3, 12. 3/20-nya tetap. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita gunakan angka yang di atasnya saja untuk perbandingannya. 5 banding 12 banding 3. Ini untuk perbandingan aluminium, tembaga, timah ya. Nah, kemudian di soal dikatakan bahwa pada pembuatan perunggu ini digunakan 1,2 kg aluminium. Jadi ini setara dengan 1,2 kg. Maka yang kita cari adalah berapa gram timah yang di sini ya. Ini berapa? Ini gunakan saja perbandingan, berarti yang timah 3 kan angka perbandingannya. 3 per yang diketahui kan si aluminium 5. Kita kalikan dengan 1,2 kilo. Nah, seperti ini. Jadi 1,2-nya kita kalikan 3, itu ada di 3,6. 3,6 nanti dibagi 5 kilogram ya. Karena jawabannya diminta dalam gram, maka untuk timahnya sendiri kita ubah satuannya menjadi gram, tinggal dikali 1000 saja. Jadi 3,6 kali 1000, 3.600 dibagi 5. Ini gram. Jadi hasilnya adalah 720 gram timah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ini. Dalam sebuah perjalanan, P masih harus memenuhi 2/5 dari jarak perjalanan secara keseluruhan. Jika pada saat ini P telah menempuh jarak 90 km, berapa kilometer jarak keseluruhan yang harus ditempuhnya? 2/5 ini yang masih harus ditempuh ya, sedangkan yang 90 kilo ini yang sudah ditempuh. Nah, kita cek bagian perjalanan.
yang sudah ditempuh dulu. Anggap satu perjalanan dari awal sampai akhir itu satu bagian, berarti 1 kita kurangi dengan 2/5, sama dengan 3/5. Nah, 3/5 dari jarak keseluruhan ini sama dengan 90 kilometer. Nah, berarti untuk jarak keseluruhan sama dengan pecahan yang 3/5 tinggal kita balik saja. Jadi 5/3 dikali dengan 90 kilometer. Ini bisa kita coret 90-nya dengan 3. Ini 30 kan? Berarti 5 kali 30. Hasilnya adalah 150 kilometer. Jadi jarak keseluruhan yang harus ditempuh adalah yang E 150 kilometer. Sebuah perusahaan menggunakan mesin cetak A dan B untuk mencetak dokumen. Berikut ini adalah informasi mengenai proses pencetakan dokumen tersebut. Yang pertama, kecepatan mesin B dalam mencetak adalah setengah kali lebih cepat daripada mesin A. Yang kedua, mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih lama daripada mesin A. Yang ketiga, dengan hanya menggunakan mesin A, sepertiga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam. Kemudian yang keempat, sebanyak 300.000 lembar dokumen harus dicetak oleh perusahaan tersebut. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah dokumen yang dapat dicetak mesin A dalam waktu 1 jam? Oke, informasi yang pertama adalah kecepatan mesin B dalam mencetak setengah kali lebih cepat daripada mesin A. Jadi setengah dari VA. Ini menunjukkan kecepatan cetaknya ya. Yang kedua adalah mesin B dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih lama daripada mesin A, berarti karena ini lama, maka ini perbandingan waktu ya. Saya sebut aja TB sama dengan 2TA. Kemudian yang ketiga, dengan hanya menggunakan mesin A, sepertiga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam ini ya. Kemudian yang keempat, sebanyak 300.000 lembar dokumen harus dicetak oleh perusahaan tersebut. Coba kita gunakan yang 3 dan 4, apakah mampu untuk menghitung berapa jumlah dokumen yang dicetak mesin A dalam waktu 1 jam atau tidak nih ya. Kita cek ini. Dalam waktu 5 jam, mesin A itu dapat menyelesaikan sepertiga pekerjaan ya. Pekerjaannya berapa sih? Ya 300.000 lembar dokumen ini pekerjaan yang harus diselesaikan kan? Berarti selama 5 jam, mesin A itu bisa menyelesaikan sepertiga dari 300.000. Berarti 100.000 ya. 100.000 lembar dokumen. Nah, apakah informasi ini bisa digunakan untuk mencari per 1 jamnya nggak? Ya bisa aja, tinggal dibagi 5 ya. Ini kalau 1 jam, mesin A mampu mencetak 100.000 dibagi 5. Kan bisa ya, 20.000 lembar dokumen. Nah, ini bisa diketahui. Jadi kita akan gunakan informasi yang ketiga dan keempat ya. Jawabannya adalah yang E. Untuk dapat berlatih soal latihan persiapan UTBK lainnya dan juga belajar dari materi pelajaran sekolah, kalian bisa mengakses situs website kami di clavius.id.